Halo semuanya, selamat datang di channel Mas Zidane. Ya, pada video kali ini adalah lanjutan trip yang kemarin naik bus double decker M-Trans ya. Kali ini saya akan kembali menuju ke Malang bareng bus M-Trans juga, tapi ini yang beda kelas, yaitu kelas The Queen, kelas sleeper dari M-Trans dengan trayek Denpasar Malang. Seperti apa keseruannya? Langsung saja simak videonya. Oke, sekarang saya ini sudah berada di kantor M-Trans ya. Dan ini penampakan tiketnya. Saya pesan tiket by aplikasi ya ini ya. Jadi sampai kantor laporan dan dikasih tiket print-printan kayak struk gini ya. Tapi tetap ada sampulnya. Kalau M-Trans ini tiketnya sesuai kelasnya ya. Yang kali ini saya naik The Queen, kasih tiket sampulannya juga tiket sampul The Queen lah. Ini dia untuk armadanya yang akan membawa saya dari Denpasar menuju ke Malang ya, dengan bodi Avanti H7 Priority ya. Dan ini kapasitasnya cuman hanya untuk 20 penumpang saja ya. Dua, Kak. Ya. Jam 14.50 WITA, bus pun diberangkatkan dari kantor atau garasi pusat PO M-Trans ini ya. Dan kala itu yang naik dari garasi sudah lumayan full ya, mungkin sisa 2 kursi saja yang kosong dari garasi. Dan ini kita menyusuri jalan Gurita ya, jalan yang cukup sempit untuk ukuran bus ini ya. Dan kita ini nanti akan keluar di jalan raya Sasetan. Oke, ini dia penampakan dari dalam kabin bus sleeper M-Trans ini ya. Tepatnya ada di seat 2B atau paling depan sebelah kanan di bagian atas ya. Ini kondisi ruang kaki cukup lega ya untuk tinggi saya yang 175 cm. Dan di sini kita juga dapat hiburan ini ya, TV kecil atau AVOD. Tapi ini belum dinyalakan ya. Sebelah sini juga ada colokan listrik dan juga ada yang di sebelah sini juga. Jadi kita dalam satu kabin atau di kursi ini dapat 2 colokan ya, dan colokan khusus hanya untuk mencarger handphone saja ya. Dan seperti inilah pandangan ke depan ya untuk seat yang bagian depan yang paling atas. Masih ada jendela kecil untuk melihat ke jalan ya. Lalu di bagian atas ini ada entah pencetan buat apa ya ini. Dan di sebelahnya sini juga ada lover AC yang bentuknya bulat gini ya, bisa diputar 360 derajat dan terlihat masih kokoh ya. Di sampingnya lagi ada dimmer ya untuk menyalakan lampu kuning saat malam hari ya. Lalu di bagian tengah antara lover AC ini terdapat semacam lampu baca ya, yang bisa juga digerakkan. Dan kalau dibuka gini, ini dibalik lampunya ternyata juga mengembus angin AC ya ternyata ya. Nah, untuk perjalanan trip kali ini kita akan menempuh jarak kurang lebih 432 km ya, yang akan ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 jam perjalanan. Untuk waktu perjalanan 12 jam mungkin tidak terasa ya, karena ini naik bus sleeper. Dan ini saya salvok dengan kaca sampingnya ya. Di bagian luar agak kurang bersih gitu ya, tapi di dalamnya cukup bersih. Ini kita baru masuk ke bus, ini kita diberikan semacam suspek ya, atau tempat sandal atau tempat sepatu, tempat alas kaki lah, untuk menyimpan supaya tidak kotor ya, karena ini bus sleeper jadi wajib melepas alas kaki. Dan di sini juga kita diberikan ada penutup mata, sangat berguna sekali ya, karena ini bus sleeper. Selanjutnya ini ada sandal ya, sepasang sandal yang ada tulisan logo M-Trans, model-model seperti sandal hotel gini ya, tipis ya. Dan ini sengaja tidak saya pakai ya, buat oleh-oleh, buat jadi sandal di rumah saja. Ya, ini baru saja
dibagikan oleh mbak pramugarinya, yaitu kita dapat KFC semacam rice ball gini ya. Mantap, padahal ini bus baru jalan aja sudah dikasih makanan berat ya. Kita coba lihat isinya apa. Nah, ini ada, tidak penuh ya ternyata. Saya kira penuh. Ada nasi, terus ada ayam sama saus gitu aja. Ya lumayan lah buat mengganjal selama di perjalanan. Mantap ini, makan with view. Hehe. Setelah rice bowl tadi, kita dibagikan snack yang ini lumayan berat ya. Mungkin banyak ini isinya. Coba kita lihat. Oh iya, di bis ini juga ada meja lipatnya ya. Supaya tidak bingung, saya mau lihat-lihat. Saya mau buka snacknya ini. Saya taruh di atas meja. Ini cara bukanya gini ya. Ya lumayan simple ya. Dan ini ada lapisan akrilik di mejanya dan ada tulisan M-Trans juga. Dan ini ternyata bisa di-adjust maju mundur ya, karena saya lihat di bawahnya ini ada semacam kayak relnya gitu. Nah seperti ini, bisa dimajukan sama bisa dimundurkan. Oke, ini dia snack yang kita dapat di bus M-Trans Sleeper The Queen ini ya. Lumayan banyak ya ini. Coba lihat, ini ada dental kit, ada isinya, ada sikat gigi sama odol sedikit ya. Lalu di sini kita dapat tisu basah yang berlogo M-Trans ya. Tisu basah. Lalu kita dapat Coco Crunch cookie ya. Selanjutnya di sini ada Fit Bar tiramisu ya, yang varian tiramisu. Oke. Mantap. Selanjutnya ada roti croissant, today's croissant ya, rasa blueberry. Kayaknya kecil ya isinya, saya pencet-pencet kok udah tampak. Mantap. Lalu di sini ada Kanzler hot, sosis pedas dari Kanzler. Ini enak, ini lumayan lah. Kanzler Singles. Selanjutnya ada Nestle Bear Brand, type yang bisa disebut susu beruang ya, varian 140 ml, agak kecil dari yang biasanya sih ya. Selanjutnya ada Mr. Potato yang black chip ya. Ini yang harganya lumayan lah. Gini nih sekitar berapa? 14 sampai 15 ribu ya ini, Mister. Nah, selanjutnya kita dapat hands free atau handset ya, buat berguna sekali untuk entertainment yang ada di depan. Nah, sekarang kita coba lihat-lihat ada apa sih di Avot atau tablet kecil yang ada di depan sini ya. Ini saya coba buka browser atau internet, ternyata tidak ada internet ya. Kita coba lagi music, ini ada berbagai genre dan saya coba. Oh, ternyata ada ya, lumayan ya. Kita kembali lihat ini apa ini. Oh, buat connect ke HP juga bisa ternyata guys. Ini juga ada ebook, mau baca-baca ini. Tapi kalau buat baca sih kejauhan ya dari tempat duduk ya. Tapi ya lumayan lah buat pelengkap-lengkap. Dan juga cukup banyak juga judulnya. Selanjutnya ada Maps, Google Maps. Dan tidak ada internet ya, jadi tidak bisa terbuka. Selanjutnya ini ada bisa untuk panggil kru. Bisa untuk panggil kru, bisa untuk apa ini? Oh, masih tidak bisa ya. Karena waktu itu saya keburu kebelet ya, jadi sekalian lihat-lihat toilet bus M-Trans The Queen ini ya. Ini toiletnya cukup terang ya, dan juga bagus, banyak ornamen-ornamen, dan juga ada beberapa kaca di berbagai sisinya. Lampunya juga terang, tetapi juga toilet di bus ya, untuk ukurannya sangat fresh.
Perjalanan kali ini sudah sampai di daerah Tabanan ya kalau nggak salah ya. Sudah mulai terlihat pemandangan persawah-sawahan di sebelah kanan. Tapi nanti kita di depan akan melewati jalur pesisir pantai ya. Tepatnya ada di sebelah kiri pemandangan pesisir pantainya. Wah, ternyata di belakang bus kita ada bus Gunung Harta, guys. Bus Gunung Harta Mercy itu ya. Kira-kira jurusan mana ya itu ya? Jalan bareng ini, guys, konvoi menuju pelabuhan. Hehe. Nah, ini dia salah satu pemandangan yang ditunggu-tunggu ketika melewati jalur dan pasar Gilimanuk ya, yaitu di sebelah kiri adalah Pantai Yehleh ya, yang berada tepat di sebelah kiri jalan ya. Jadi dari jalan raya itu terlihat jelas ya pantainya. Dan sore ini cuaca cukup cerah ya, mendukung. Jadi pemandangan pun terlihat lebih jelas. Untuk sampai ke pelabuhan Gilimanuk dari Pantai Yehleh ini kurang lebih 70 km lagi ya, atau sekitar 1 jam 40 menit perjalanan. Buset, ini rombongan para petualang mau kemana ya? Banyak banget tuh ini. Rombongan para patwal, para idaman, guys. Oh ya, untuk bus ini tadi hanya menaikkan penumpang di garasi saja ya, tidak mampir terminal Ubung maupun terminal Mangwi ya. Tapi untuk sebenarnya sih ada beberapa titik untuk menaikkan penumpang ya, seperti yang ada di samping ini. Saya pesen tiket via aplikasi ya, dan di aplikasi tertera titik penjemputan penumpang, tertera beberapa titik penjemputan ya. Oke, saatnya kita coba nasi ayam dari KFC yang tadi dibagi ini ya. Sebetulnya sih saya makan di kapal ya tadi ya. Berhubung laparnya sekarang, ya udahlah, makan sekarang aja. Jam 18:40 WITA. Akhirnya kita pun sampai di pelabuhan Gilimanuk, Bali ya, untuk berlayar menuju pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Beginilah suasana pelabuhan Gilimanuk pada malam hari ini. Tak perlu lama-lama, bus pun langsung masuk ke dalam kapal melalui dermaga 2 pelabuhan Gilimanuk ya. Untuk penyeberangan malam hari ini ya, semoga ombaknya tenang ya, karena cukup mengkhawatirkan kalau pas nyebrang ombaknya gede gitu ya. Inilah momen-momen
bus memasuki kapal ya. Ini belum tahu ya kapal apa, nanti kita lihat di atas. Nah, sebelum turun ke kapal ini saya salvok lagi ya sama lampu pilarnya SM Trans ini ya. Keren sekali ya. Sekarang saya sudah turun di dek kapal dan sebentar lagi kapal akan diberangkatkan ya, karena kendaraan sudah hampir penuh ini ya. Penyeberangan dari Gilimanuk ke Ketapang kurang lebih 1 jam waktu tempuh. Mantap bang. Ya, yang barusan itu apa ya sebutannya ya, orang yang biasanya ya untuk sekedar menghibur para penumpang yang akan berlayar lah di pelabuhan. Jadi di pelabuhan Gilimanuk ini ada orang-orang yang loncat dari kapal ke laut ya. Ini ternyata sampai malam juga ada. Saya kira cuman pas waktu terang aja. Ya, kita berikan seikhlasnya, uang seikhlasnya, lalu dia akan terjun ke laut itu ya. Jadi ya memberikan sedikit hiburan lah biar gak jenuh. Suasana penyeberangan saat malam itu ya, anginnya cukup kencang ya, dan bisa dilihat ombaknya itu. Bisa dilihat dari lampu yang ada di darat ya, ombaknya cukup lumayan besar ya untuk. Dan ini adalah di posisi bagian belakang kapal ya, tepatnya di kafetaria belakang. Oh iya, kapal yang kali ini saya naiki adalah kapal Sumber Berkat 2, yaitu kapal yang kemarin juga digunakan untuk nyebrang bus double decker muat ya, salah satu kapal besar yang ada di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk Ketapang ya. Setelah melakukan pelayaran kurang lebih 1 jam 20 menit ya, ini jam 18.50, kita sekarang sudah sandar di pelabuhan Ketapang Banyuwangi ya. Jadi di tengah perairan tadi terjadi perubahan zona waktu ya, dari Wita menuju ke WIB, dan sekarang kita memasuki Banyuwangi. Berarti kita sekarang
berada di zona waktu WIB ya teman-teman. Tak jauh dari pelabuhan penyeberangan tadi ya, akhirnya kita pun sampai di rumah makan Titin Ketapang ya. Dan ini juga ada beberapa bus pariwisata juga yang melakukan servis makan atau istirahat di rumah makan Titin Ketapang ini ya. Dan bus-bus M-Trans yang servis makan di rumah makan Titin Ketapang ini adalah bus-bus M-Trans keberangkatan dari arah timur atau dari arah Denpasar ya. Beda kalau dari arah barat, yang dari barat itu servis makannya di rumah makan Titin yang berada di Tongas, daerah Probolinggo sana ya. Bisa dilihat kondisi rumah makan Titin Ketapang Banyuwangi ini ya. Malam itu terlihat cukup ramai ya, karena berbarengan dengan beberapa bus pariwisata juga. Dan inilah servis makan yang saya ambil. Untuk pilihannya tadi sangat beragam ya. Pokoknya itu prasmanan lah, bisa lah ambil puas-puasnya. Setelah berhenti 30 menit di rumah makan tadi untuk beristirahat dan servis makan tadi ya, kita pun melanjutkan perjalanan menuju Kota Malang. Bangun-bangun setelah ketiduran, saya kira ini baru akan masuk tol ya. Ternyata ini sudah exit tol. Di exit tol Lawang ya tepatnya, jam 2:20. Dan bus ini pun melanjutkan untuk pengisian bahan bakar ya di SPBU daerah Lawang, dan juga bertemu dengan bus M-Trans rute 1B ya, itu di depan tuh. Akhirnya ini jam 3.00 pagi hari, tepat sesuai jadwal ya, bus M-Trans sampai di Pul Arjosari ya, atau di Jalan Raden Intan. Oke, sekian dulu untuk video trip kali ini. Jangan lupa saksikan video-video di channel Mas Zidane lainnya. Sampai berjumpa di trip selanjutnya. Bye bye.